Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin. Fanas'alullaha at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhar. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, jamaah salat maghrib a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Tabaraka wa ta'ala telah mengatakan kepada kita dalam ayatnya yang aziz, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling bantu membantu, saling sokong menyokong di dalam dosa dan permusuhan. Ayat yang mulia ini ketika ditafsirkan oleh Al-Allamah Abu Fida Ibnu Katsir rahimahana wa rahimahullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau membawa sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar, sahabat jalil, anak daripada sahabat yang mulia, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Umar termasuk di antara fuqaha para sahabat, di antara alimnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ibnu Umar terkenal dengan komitmennya dan perhatiannya dalam mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai di dalam urusan-urusan keduniaan sekalipun, bukan hanya dalam urusan agama. Sehingga disebutkan dalam biografi Ibnu Umar, kalau beliau pernah tahu bahwa Rasulullah SAW pernah mampir di sebuah tempat, maka tidaklah Ibnu Umar kecuali ketika melewati tempat tersebut beliau pasti mampir di situ. Padahal ini urusan dunia. Ibnu Umar terkenal dengan beliau memakai selalu sepeninggal Rasulullah SAW, beliau selalu memakai terompah, sandal terbuat dari kayu. Sampai-sampai ditanyakan kepadanya, kenapa engkau selalu menggunakan sandal seperti ini? Katanya, demikianlah saya melihat Rasulullah SAW memakai sandal seperti ini. Padahal urusan memakai sandal bukanlah ibadah.
Tapi perhatian dan komitmen para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam urusan-urusan dunia. Dan begitu pula kalau kita melihat biografi para sahabat seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu para sahabat sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi dan terjadi diskusi yang hangat di antara mereka sehingga gaduh suaranya. Ada suaranya saling, yang satunya meninggikan suara dari yang lainnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW menyaksikan hal itu dan beliau suruh duduk, ijlisu, duduklah kalian. Karena sudah ada di antara sebagian itu yang sampai berdiri. Nah, begitu kalimat Rasulullah memerintahkan para sahabat duduk ini, Ibnu Mas'ud yang baru sampai di depan pintu masjid langsung duduk. Tanpa tahu ini urusan apa, Rasulullah suruh duduk untuk apa, tapi kata yang dia dengar adalah duduk, langsung duduk. Duduk di tengah pintu Masjid Nabawi. Begitu Rasulullah melihat, loh ini ada orang duduk di depan pintu. Ditanya, kenapa duduk di situ? Kata dia, Rasulullah, saya tidak tahu apa-apa, tapi begitu saya masuk sampai di sini, yang saya dengar dari kalimatmu adalah duduk. Maka saya duduk. Kepatuhan para sahabat terhadap kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ini membawa sebuah riwayat yang ditakhrij oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya terkait dengan ayat yang mulia ini. Yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahu a'zamu ajran min alladhina la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahu atau kama jaa fil hadits. Orang, kata Nabi, yang bergaul dengan manusia, seseorang yang tinggal di tengah-tengah masyarakat sebagai makhluk sosial, lalu dia bersabar atas gangguan-gangguan masyarakat kepadanya dalam rangka tetap membimbing dan mengajarkan manusia kepada kebaikan. Yang kita tahu bahwa manusia berbeda-beda dalam tingkat pengetahuannya, latar belakang pendidikannya, temperamennya, dan macam-macam. Sehingga tidak selamanya manusia sepakat dalam suatu perkara. Nah, orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan temperamen yang berbeda-beda, hidup di tengah-tengah masyarakat dengan kultur yang beraneka ragam, lalu dia mengajak manusia kepada kebaikan, dia mendapatkan tantangan-tantangan, mendapatkan cobaan-cobaan, mendapatkan gangguan-gangguan, lalu dia bersabar untuk itu semua dan dia tetap tinggal bersama mereka. Kata Nabi, a'zamu ajran min alladhina la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adaw. Pahalanya lebih besar dari orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas tekanan dan gangguan-gangguan manusia. Pahalanya lebih besar daripada orang yang menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Pahalanya lebih besar daripada orang yang melakukan uzlah, tinggal sendiri di kampungnya, di hutan-hutan, atau menyendiri di dalam kamarnya atau di dalam rumahnya, tidak menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial dalam rangka beribadah kepada Allah. Tentu orang yang seperti ini pahalanya tidak jauh lebih besar daripada orang yang bergaul dengan manusia dalam rangka membimbing mereka kepada kebaikan. Inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Sampai-sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di
di dalam ayatnya surat Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian itu sekelompok manusia, kalau tidak bisa seluruhnya, sekelompok saja, sebahagian saja, yang mengambil bagian untuk apa? Menyeru manusia kepada kebaikan, memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf, melarang mereka dari yang munkar. Hendaklah ada di antara kalian sebahagian manusia yang menjadi pelopor, pembimbing, pengarah, pemberi motivasi agar manusia jangan terkungkung dengan kondisinya yang penuh dengan kesemprautan jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan semuanya pasif. Ada di antara kalian harus aktif, harus jadi pelopor, menjalankan 3 fungsinya. Yad'una ilal khair, menyuruh manusia kepada kebaikan. Kenapa? Karena pada umumnya manusia itu berada dalam keadaan jahil. Pada umumnya manusia berada dalam keadaan zalim. Innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu teramat jahil dan teramat zalim. Ketika Allah mengatakan inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibal, kami telah menawarkan amanah ini, kami telah menawarkan syariat ini kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, kepada makhluk-makhluk yang besar dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Fa baina ayyahmilnaha, tapi makhluk-makhluk ini enggan untuk memikul amanah tersebut, enggan untuk menerima amanah tersebut. Mereka takut tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Lalu apa? Fahamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amanah tersebut diambil oleh manusia, sesungguhnya manusia itu teramat zalim dan teramat jahil, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu ditunjukkanlah mereka kepada kebaikan. Karena kejahilan mereka, ketoliban mereka, maka mereka harus dibimbing dan diarahkan kepada kebaikan. Maka di dalam Islam tidak ada prinsip yang penting gua selamat, itu tidak ada dalam Islam. Di dalam Islam tidak ada prinsip yang penting saya selamat, yang penting saya beribadah, yang penting saya dekat kepada Allah. Gak mau tahu, itu urusan dia. Kalau dia melakukan kemaksiatan, ya itu urusan dia. Saya tidak akan memikul dosanya. Dan kalaupun dia melakukan kebaikan, saya tidak akan ditanya oleh Allah. Saya memikul dosa saya dan saya memikul atau mendapatkan pahala atas amal kebaikan saya. Lalu biarkanlah dia tenggelam dalam kemungkaran, biarkanlah dia larut dalam penyimpangan, biarkanlah dia tidur dalam kelalaiannya, dan saya tetap menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Di dalam Islam tidak ada prinsip yang demikian. Kenapa? Karena bukti dari keimanan seseorang adalah mencintai kebaikan yang ada pada dirinya itu ada pada saudaranya. Kalau seandainya dia selamat, maka bukti dari keimanannya adalah dia mencintai keselamatan itu kepada saudaranya. Maka ambillah bagian, serulah manusia kepada kebaikan, tunjukkanlah mereka kepada kebaikan. Setelah itu, dengan mayoritas manusia yang jahil dan zalim ini, kadang-kadang mereka sudah tahu kebaikan, sudah ditunjukkan kepada mereka kebaikan, tetapi mereka malas untuk melakukan kebaikan itu. Maka para pelopor kepada kebaikan itu bukan hanya sekedar menunjuki orang kepada kebaikan, bukan hanya sekedar memampang itu slogan sampai di situ, tidak. Kenapa? Tabiat manusia zalim, tabiat manusia jahil, maka dia harus didorong untuk melakukan kebaikan.
kebaikan itu, ya'muruna bil ma'ruf, perintahkan mereka. Setelah dia kenal ini kebaikan, dia kenal ini al-haq, dia tahu ini al-batil, dia tahu bahwa ini adalah tauhid, ini syirik, ini dihalalkan oleh Allah, ini diharamkan oleh Allah, kadang dia masih pasif, masih belum mau melakukannya. Maka dia didorong, diperintahkan untuk melakukan kebaikan itu, diperintahkan supaya jangan melakukan keburukan itu. Lalu kadang-kadang manusia, lagi-lagi manusia, dengan ketolimannya, dengan kejahilannya, kadang dia sudah tahu kebenaran kebaikan, dia sudah amalkan kebaikan, tapi maksiatnya juga masih jalan. Ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Rajin sholat tapi juga rajin nyambung ayam. Rajin sedekah tapi juga rajin judi. Ada manusia seperti itu. Maka harus beralih kepada tahapan yang ketiga, yanhauna 'anil munkar, larang mereka dari kemungkaran itu, agar dia menjadi muslim yang baik, muslim yang sempurna, muslim yang hakiki, muslim yang menjadi pelopor kepada kebaikan. Larang dari kemungkaran yang masih tenggelam di dalamnya. Banyak kita lihat manusia, banyak kita lihat kaum muslimin rajin sholat, tapi kemaksiatannya juga hebat, banyak. Maka dari itu perlu dicegah dari kemungkaran tersebut. Akhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebab itu telah datang di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Allamah Albani rahmatullah alaih di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas mafatiha lil khair, maghaliqa lisyarr." Sesungguhnya di antara manusia yang banyak ini, Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib, azza Allah wa iyyakum. Di antara manusia yang banyak ini, ada di antara mereka yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup kejelekan. Wa inna minan nas mafatiha lisyarr, maghaliqa lil khair. Dan ada pula sebahagian manusia yang menjadi pembuka-pembuka kepada kejelekan dan penutup-penutup kebaikan. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari jenis manusia yang kedua ini, dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar senantiasa Allah menjadikan kita sebagai kelompok manusia yang pertama, yaitu menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Jangan menjadi orang yang pembuka-pembuka keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Lalu Rasulullah menyatakan, "Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi." Maka beruntunglah orang-orang, beruntunglah seseorang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup kejelekan. Kebaikan itu terbuka melalui perantaranya, kebaikan itu terbuka melalui tangannya, kebaikan itu terbuka melalui partisipasinya, dan kejelekan-kejelekan itu tertutup di dalamnya. Dia mempunyai andil untuk perkara tersebut. Beruntunglah orang yang demikian ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarr maghalikal khair baina ala yadayhi. Dan sungguh jelek, sungguh celaka, sungguh binasa orang yang Allah jadikan kejelekan-kejelekan itu tersebar melalui tangan-tangannya, kejelekan-kejelekan itu difasilitasi olehnya dan menjadi penutup-penutup kebaikan. Kalau ada orang melakukan kebaikan
kebaikan dia barisan paling terdepan yang merasa terusik. Kalau ada orang melakukan kebaikan, dia seolah-olah kayak ada harta bendanya dirampas oleh seseorang. Sampai-sampai bagaimana caranya supaya kebaikan itu harus berhenti. Binasalah orang yang demikian ini. Binasalah orang yang demikian ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada sebuah kisah menarik sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada orang yang selalu menjadi pelopor dalam kebaikan. Sampai-sampai ada hal-hal yang terjadi di luar nalar manusia, di luar pengetahuan manusia. Disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah panjang lebar di dalam Zadul Ma'ad. Dan salah satunya pernah terjadi sebuah kisah nyata bahwa ada orang yang hidup tanpa jantung. Ada manusia hidup tanpa jantung. Dan ini mustahil menurut ilmu pengetahuan. Sampai-sampai suatu ketika ada seorang konglomerat di Arab Saudi. Itu karena dia sakit, dia diperiksa di rumah sakit terkenal. Dari hasil periksa rongsengnya itu, begitu sang dokter keluar membawa hasil periksanya itu, dokter bertanya kepada para perawat di situ, mana jenazahnya? Para perawat itu bingung, jenazah siapa Pak Dokter? Ini yang punya hasil rongseng ini. Kata mereka, bukan, ini orangnya masih duduk, belum jenazah. Loh, kok bisa? Datanglah dokter kepada orang tersebut. Ini hasil rongseng Anda? Iya, ini hasil rongseng saya. Oh, tak bisa. Kalau hasil rongseng ini harusnya ini sudah jadi jenazah, sudah harus jadi mayit. Oh, kenapa? Iya, harus jadi mayit. Ini hasil rongsengnya, jantungnya sudah tidak berfungsi dan punya jantung, dan mungkin manusia hidup tanpa jantung. Periksa ulang, periksa lagi, hasilnya sama. Akhirnya didatangkan dokter-dokter ahli semuanya melakukan riset dan hasilnya tetap sama. Ternyata orang ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan pembuluh-pembuluh darah di balik jantungnya itu yang berfungsi untuk memompa darah sebagai ganti daripada jantung. Subhanallah. Ditanyakan kepadanya, apa gerangan pekerjaan, aktivitas untuk apa? Keajaiban yang seperti ini terjadi pada dirimu. Kata dia, dokter, tidaklah ada suatu kebaikan yang pernah sampai ke telingaku kecuali saya selalu terlibat di dalamnya. Kalau ada orang bakti sosial, saya dengar, saya selalu ada di situ. Kalau ada orang mau lakukan kebaikan apapun itu yang sampai ke telinga saya, pasti saya selalu ada di dalamnya, walaupun itu kecil. Allahu Akbar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban yang luar biasa terhadap orang-orang yang selalu mempunyai andil dalam kebaikan-kebaikan ini. Tahwana fid din, azza wa Allah wa iyyakum. Kalaulah seseorang itu ditunjuki sebuah alamat saja, alamat rumah saja, itu dia sudah bahagia dan sudah begitu berterima kasih kepada orang yang menunjukinya. Maka bagaimana seseorang yang ditunjuki untuk mengenal Allah Taala, dia ditunjuki kepada agama Allah, dia ditunjuki kepada halal haram, dia ditunjuki kepada sunnah, kepada tauhid, min babil aula, tentu ini lebih besar lagi. Maka Rasulullah SAW suatu ketika pernah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah,
Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada seseorang, memberikan hidayah kepada seseorang karena perantaraan engkau, khairun min humurin na'am, adalah niscaya yang demikian itu lebih baik daripada unta merah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unta merah itu unta yang termahal di bangsa Arab ketika itu. Lebih baik daripada harta termahal. Lebih baik daripada harta termahal. Seandainya ada seseorang yang mendapatkan hidayah karena perantaraan engkau, maka jangan pasif dalam kebaikan. Jangan malu-malu dalam menyampaikan kebaikan. Jangan merasa sungkan dalam menebarkan kebaikan. Bagaimana orang melakukan keburukan saja dia bangga. Seseorang melakukan kemaksiatan dia bangga. Bahkan orang bisa patungan untuk melakukan keburukan, bisa kongsi untuk melakukan keburukan. Lah wong kita mau melakukan kebaikan serba sungkan, serba gak enak, serba gak bisa. Subhanallah. Akhwana fiddin asmi Allahu wa iyyakum. Kenapa? Karena sesungguhnya umur manusia ini pendek. Umur manusia ini sangat-sangatlah pendek. Seluruh cita-cita dan angan-angan yang dibangun oleh manusia dalam kehidupannya itu tidak mesti terlaksana. Berapa banyak manusia yang angan-angannya terputuskan dengan datangnya kematian kepadanya. Berapa banyak manusia yang cita-citanya berhenti dengan datangnya malaikat maut kepadanya. Rasulullah diberitakan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya yang mulia, qul hal nunabbi'ukum bi akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku beritakan kepada kalian, aku kabarkan kepada kalian tentang manusia yang paling merugi perbuatannya di dunia, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, tetapi mereka menyangka bahwa mereka itu sedang melakukan amalan yang paling baik. Mereka sedang melakukan perbuatan baik. Orang yang paling rugi adalah orang yang tenggelam dalam penyimpangan, orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, tapi dia tidak sadar bahwa dia ini sedang bermaksiat kepada Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang tidur panjang dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, dalam kelalaiannya kepada Allah Jalla wa'ala, sementara dia tidak sadar kalau seandainya atau kalau dia ini sedang tertidur dalam kelalaiannya. Sampai-sampai akhwana fiddin azza Allah wa iyyakum, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah memegang tangannya Ibnu Umar. Lalu kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Ibnu Umar, jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini seperti orang asing atau orang yang hanya sekedar numpang lewat. Seperti orang asing atau musafir saja, jadilah engkau di dunia ini. Dunia ini bukan negeri tempat tinggalmu yang abadi. Jadilah engkau seperti itu. Ibnu Umar sahabat yang faqih, sahabat yang dalam ilmunya, sahabat yang hatinya hidup. Hati manusia disebutkan oleh Al-Allamah Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimana wa rahimahullah. Hati manusia itu ada tiga. Ada hati yang berpenyakit, hati yang berpenyakit, dan hati yang salim. Hati yang selamat. Hati yang selamat ini hati yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang ketika tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak
kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat. Apa itu hati yang selamat? Al-Imam Qurtubi rahimahullah menjelaskan, hati yang selamat itu hati yang al-insyighalu bi ru'yatillahi an ru'yatin nas. Hati yang sibuk dengan pantauan Allah kepadanya daripada pantauan manusia. Bapak Ibu hadirin, dalam kehidupan kita di zaman ini kadang-kadang kita lebih sibuk memperbaiki penampilan kita di hadapan manusia daripada memperbaiki penampilan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini hati yang berpenyakit. Sebab hati yang selamat adalah hati yang sibuk memperbaiki dirinya di hadapan Allah daripada memperbaiki dirinya di hadapan manusia. Tidakkah kita melihat Rasulullah mengatakan rubba as'ad akbar madfu'in min abwab law aqsama Allah amarra la amarra atau kama jaa fil hadits. Berapa banyak orang manusia yang dia itu penampilannya kusut, berdebu, penampilannya tidak memikat hati, madfu'in, dia tertolak dari pintu-pintu. Kalau dia datang maka kita tidak simpati kepadanya. Lau aqsama Allah la abarrah. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya pasti Allah akan mengabulkan doanya. Pasti Allah tabaraka wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Maka ikhwan fillah azza Allahu wa iyyakum. Lalu hati yang al-insyighalu bi ru'yatillahi an ru'yatin nas, hati yang sibuk dengan Allah daripada sibuk dengan manusia. Hati yang seperti ini adalah hati yang merupakan tabaqat paling tertinggi dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkatan-tingkatan Islam ini adalah Islam, iman dan ihsan. Dan tingkatan yang paling tertinggi adalah ihsan. Sementara ihsan itu kata para ulama hanya punya satu rukun. Rukunnya apa? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah, engkau mewujudkan pengabdianmu kepada Allah Jalla wa Ala seolah-olah engkau melihat Allah. Tetapi kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakin Allah sedang melihat engkau. Di pasar engkau yakin Allah sedang melihat engkau. Di kantor engkau yakin bahwa Allah sedang melihat engkau. Di mana saja engkau yakin bahwa Allah sedang melihat engkau. Kalau kehidupanmu sampai pada tingkat seperti ini, maka inilah wujud dari pengabdian yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bisa saja seseorang dia mengelabui manusia dengan penampilannya yang bagus. Bisa saja dia mengelabui manusia dengan kesolehannya yang zahir, tetapi ketika dia sendirian, dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia orang yang tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Akhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Lalu ketika manusia masing-masing orang dia berusaha untuk menjadi pengantar-pengantar kebaikan, yang mana kalaulah kita melihat atau membaca motivasi-motivasi di dalam Islam terlalu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan motivasi kepada kita agar senantiasa kita mengambil bagian dalam menjadi pengantar-pengantar kebaikan. Kenapa? Karena pengantar kebaikan adalah merupakan salah satu perkara pondasi dalam tersebarnya agama ini. Merupakan salah satu pondasi dalam kebaikan umat ini. Sebab kalau seandainya manusia ini telah meninggalkan kebaikan dan dia bersikap acuh-acuh,
Atau mungkin manusia ini dia tidak memiliki lagi girah, semangat untuk memperbaiki keadaannya, lingkungannya, maka keburukan itu akan mendominasi kehidupannya. Taruhlah ketika manusia itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sudah waktu isya ya. Nah, tuh apa itu? Ya, kita cukupkan dulu insyaallah taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikut kapan-kapan insyaallah ya. Insyaallah taala hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.